Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materinya tentang data kelompok. Apa bedanya sih data kelompok sama yang kemarin-kemarin kita pelajarin? Kalau yang kemarin-kemarin kita pelajarin ini kan datanya bentuknya seperti ini ya, satuan seperti ini. Nah, ini misalnya data tentang nilai ujian mahasiswa misalnya. Ada yang dapat 35, ada yang dapat 38, ada yang dapat 43 gitu kan. Ada yang bagus dapat 99. Nah, kalau bentuknya seperti ini namanya data tunggal. Nah, hari ini kita mau belajar gimana caranya menyederhanakan data yang segini banyak menjadi yang namanya data kelompok. Nah, tujuan kita nanti membuat data kelompok jadi seperti ini. Yang ini nih, kelihatan ya? Yang tabel frekuensi ini? Kelihatan Ibu. Alhamdulillah sinyalnya lagi bersahabat berarti. Oke, jadi nanti tujuan kita adalah membuat yang seperti ini dari yang awalnya bentuknya seperti ini. Oke. Kalau tahapannya sebenarnya tahapannya sama. Yang pertama kita susun dulu data dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, nanti kalau sudah disusun kan ketemu tuh mana yang nilainya maksimum, mana yang nilainya minimum. Nah, nanti kalau yang nilainya minimum atau yang paling kecil itu kita kasih label atau kasih nama X minimum, berarti pengamatan yang paling kecil. Nanti untuk yang data paling besar itu kita kasih label X maksimum atau pengamatan yang nilainya paling besar. Kalau sudah ketemu X maksimum dan X minimum, baru setelah itu kita hitung yang nomor 3 ini, range, rentang atau jangkauan, menggunakan rumus range sama dengan X maksimum dikurang X minimum. X maksimum itu nilai paling besar, X minimum ini nilai paling kecil. Oke. Kalau range atau jangkauannya sudah dapat, baru setelah itu kita tentukan banyaknya kelas yang mau kita bikin menggunakan yang namanya aturan Sturges. Aturan Sturges ini rumusnya adalah banyaknya kelas yang akan dibentuk itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali, ya, jadi ini bacanya dikali ya, 1 ditambah 3,3 dikali log N, logaritma N. N ini adalah banyaknya pengamatan, banyaknya data pengamatan. Jangan nanya 1 sama 3,3-nya dapat dari mana, pokoknya rumusnya segini aja, dimakan aja dulu gitu ya, rumusnya kayak gini. 1 ditambah 3,3 dikali log N. N ini adalah banyaknya pengamatan. Nanti yang dikali log N-nya 3,3 aja ya, 3,3, terus baru nanti hasilnya berapa dijumlahin ke 1. Kalau banyaknya kelas itu kita sudah dapat, baru setelah itu kita tentukan panjang kelas dengan rumus panjang kelas sama dengan range. Range ini hasil yang di nomor 3 dibagi banyaknya kelas, itu yang kita dapat di nomor 4. Kalau sudah punya range, sudah punya banyaknya kelas, sudah punya panjang kelas, baru kita tentukan nilai ujung bawah kelas interval. Nah, ini runtutannya. Tapi runtutan seperti ini kalau misalnya nggak praktek juga pasti bingung. Ini maksudnya apa gitu kan? Kita mempraktekkan langkah-langkah membuat data kelompok dari data tunggal. Misalnya kita punya 80 pengamatan. Jadi katakanlah ada 80 mahasiswa yang kita ambil datanya berupa nilai ujian. Ini datanya sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Nilai ujian paling kecil itu 35, nilai ujian paling besar itu 99. Keseluruhan data ini jumlahnya ada 80. Jadi ada 80 pengamatan. Oke. Nah, kalau sudah diurut seperti ini kan ketemu ya, yang paling kecil berapa, paling besar berapa. Ya, ini nilai terkecil atau X min
itu 35, nilai terbesar atau X max-nya 99. Udah ketemu X min sama X max, yang harus dicari setelah itu apa? Adalah range-nya. Range itu rumusnya nilai paling besar dikurang nilai paling kecil. Sama dengan, ini tadi 99 dikurang 35, hasilnya 64. Jadi range-nya ini 64. Kalau sudah dapat range-nya, kita hitung banyaknya kelas yang mau kita buat menggunakan namanya aturan Sturges. Tadi rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, kita masukin dulu N-nya ini apa? N-nya ini 80. Jadi hitung log 80 itu nilainya berapa? Pakai kalkulator bisa, pakai Excel bisa. Log 80 itu di kalkulator hasilnya 1,90 sekian. Kita bulatkan jadi 1,90. Nah, nanti 1,90-nya kita kalikan dengan 33 dulu. Kita kalikan 33 dapat 6,27. Kalau sudah, baru dijumlahkan dengan angka 1 yang di depan. Hasilnya 7,27. Oke, 7,27. Cuma masalahnya sekarang jumlah kelas itu kan nggak mungkin koma ya. Jumlah kelas itu harus bilangan bulat. Karena jumlah kelas itu harus bilangan bulat, maka nilai ini akan kita bulatkan. Boleh dibulatkan ke atas, boleh dibulatkan ke bawah. Jadi ada dua opsi. Bisa dibuat jadi 7 kelas atau bisa dibuat jadi 8 kelas. Otomatis nanti hasilnya beda. Nah, misalkan untuk yang contoh ini kita misalnya pakai yang 7 kelas. Oke, kita pakai yang 7 kelas dulu. Kita cari panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya range dibagi banyaknya kelas. Range tadi kan nilai maksimum dikurang nilai minimum. 99 dikurang 35 hasilnya 64 dibagi banyaknya kelas yang kita dapat di nomor 4, langkah 4 ini. Itu kan 7 kelas, jadi 64 dibagi 7 hasilnya 9,14. Lagi-lagi panjang kelas itu nggak mungkin koma. Jadi harus kita bulatkan, boleh ke 9, boleh ke 10. Nah, untuk kasus yang ini kita bulatkan menjadi 10. Kita sudah mendapatkan banyaknya kelas, kita tadi pakai 7 kelas, kemudian kita pakai panjang kelasnya 10. Nah, setelah itu baru kita mulai membentuk kelas pertama. Nah, dimulai dari kelas pertama, notes-nya atau catatannya, batas bawah kelas pertama itu boleh dimulai dari nilai X min atau nilai dengan pengalaman paling kecil, atau boleh dimulai dari angka berapa saja, tapi dengan ketentuan nanti nilai X min itu harus berada di tersebut. Kemudian baru setelah itu kita susun tabel frekuensinya. Oke, masih belum kebayang? Belum. Kita bikin dulu tabelnya ya. Kita bikin tabel yang di kolom pertama ini dulu, nomor atau banyaknya kelas. Jadi kita bikin dulu, kita bikin yang di sini, kita bikin satu kolom, kemudian tadi kan kelasnya ada 7, jadi kita bikin kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Kita bikin 7 dulu. Baru tambahkan satu kolom lagi, ini kolom untuk selang kelas tersebut. Kita mulai dari kelas pertama. Misalnya kita gunakan selang ini berasal dari nilai X minimum. Tadi X minimum 35 kan ya, misalnya. Sebenarnya boleh 34 gitu. 33 juga boleh. Asal nanti angka 35 itu masuk ke dalam selang tersebut.
mulai dari 36 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dimulai dari 36, nanti 35 nggak bisa masuk ke dalam selang pertama. Gitu. Jadi bolehnya itu dari 35 ke bawah sepanjang nanti angka 35 itu bisa masuk ke dalam tersebut. Oke, jalan tengahnya kita gunakan nilai X-min. X-minnya 35. X-minnya 35. Nah, ini terhitung pakai jari. Kita punya panjang kelas 10. Berarti selangnya ini panjang selangnya ini adalah 10. Oke, kita start dari angka 35. 35 itu nomor 1. 35. Nomor 2 berarti 36. Nomor 3 berarti 37. Seterusnya 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi kalau panjang kelasnya 10, saya ulangin untuk bikin bikin selang yang kelas pertama. Kita ngambil jalan tengah, ngambil selang paling bawahnya adalah nilai X-min. Jadi X-minnya tadi 35. Karena panjang kelasnya 10, kita ulangin ya. 35 itu ada di urutan pertama. Urutan kedua 36, urutan ketiga 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi selang untuk kelas pertama itu 35 sampai 44. Sekarang kita mau bikin selang pada kelas kedua. Karena 44 tadi udah diambil untuk yang selang kelas pertama, berarti 44 nggak bisa dipakai lagi kan. Akhirnya kita pakai yang di atasnya 44, yaitu 45. Kita mulai dari 45. Kalau panjang kelasnya 10, berarti batas atasnya berapa? 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Jadi selangnya 45 sampai 54. 54 udah dipakai nih di kelas kedua. Jadi yang kelas ketiga kita mulainya dari 55. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Jadi 55 sampai 64. Seterusnya sampai kelas ke-7 itu dimulai dari 95 sampai 104. Ceritanya kolom kedua udah jadi nih kelas-kelasnya. Sekarang kita masukin data yang kita punya ini ke dalam ini. Oke. 35 selang pertama, karena selang pertama tadi dari 35 sampai 44 kan ya. 38 masuk selang ke berapa? Masuk selang kedua. 51 masuk selang ke berapa? Masuk selang kedua. Begitu seterusnya sampai nilai X maksimum. X maksimumnya 99 harus masuk di selang terakhir. Jadi X minimum harus masuk di selang pertama, X maksimum harus masuk di selang terakhir. Itu ketentuannya. Kalau misalnya nggak kayak gitu, berarti ada yang salah. Sudah nih. Sudah kita masukin pengamatan-pengamatan kita ke dalam selang. Sekarang kita hitung ada berapa dari pengamatan kita yang masuk ke selang tersebut. Di kelas pertama ada berapa yang masuk? Ini ada 3. Di selang kedua ada berapa yang masuk? Ada 3. Kita tulis di sini. 3, 3. Kemudian kelas ketiga itu berapa yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pengamatan yang masuk di kelas ketiga. Kelas ketiga. Seterusnya sampai di kelas terakhir itu ada 4 pengamatan yang masuk di kelas ke-7. Nah, pengamatan-pengamatan ini kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan 80 atau harus sama dengan total data pengamatan kita. Nah, nanti tabel yang ini kita sederhanakan bentuknya jadi yang ini. Ini bentuk rapihnya. Jadi ini nomor kelas, ini selang kelasnya, ini frekuensinya. Frekuensi itu artinya berapa pengamatan kita yang masuk ke dalam selang tersebut. Kalau tabelnya sudah rapi seperti ini, kalau ada yang mau ditanya,
ada yang mau ditanya, kita akan cari rata-rata ragam simpangan baku dan median untuk data kelompok. Oke. Tabel yang ini nanti kita pindahin ke bawah. Jadi tabel seperti ini. Oke, tabel seperti ini. Ini anggap aja belum ada dulu gitu ya. Anggap aja masih kosong. Jadi ini coba kalau kita, nah misalnya gini ya. Misalnya masih tabel awalnya masih seperti ini. Bentar ya. Tabel awalnya seperti ini. Kita hitung rata-rata data kelompok. Kita hitung data kelompok menggunakan data kelompok seperti berikut. X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N FI XI dibagi sigma dari 1 sampai I dari 1 sampai N. Jadi kalau dijabarkan bentuknya seperti ini. X bar itu rata-rata data kelompok. I ini banyaknya kelas, jadi ini kelas dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Untuk contoh kita itu kelasnya adalah 7, berarti I dari 1 sampai 7. FI ini adalah frekuensi kelas ke I, atau berapa banyak I yang ini, yang nggak ada barnya ini adalah nilai tengah kelas ke I, yang nanti kita cari menggunakan rumus nilai atas selang ditambah nilai bawah selang dibagi 2. Nah, rumus ini kalau kita jabarkan bentuknya jadi seperti ini. Jadi kita hitung di masing-masing kelas itu frekuensi kelas dikali nilai tengah kelas. Jadi ini frekuensi kelas pertama dikali nilai tengah kelas pertama. Frekuensi kelas kedua dikali nilai tengah kelas kedua ditambah seterusnya sampai frekuensi kelas ke-7, karena N-nya kita 7, dikali nilai tengah kelas ke-7. Nah, kalau sudah dijumlahkan, kita bagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya tadi untuk kasus kita ini 80. Nah, ini kan awalnya seperti ini ya tabelnya. Ada nomor kelas, ada kelasnya, ada frekuensinya. Kemudian kita tambahkan satu kolom. Kita hitung dulu XI atau nilai tengah. Caranya dengan menjumlahkan batas atas dengan batas bawah dibagi 2. Batas atasnya untuk kelas pertama 44, batas bawahnya 35. Kalau dijumlah jadi 79 dibagi 2 sama dengan 39,5. Kalau kelas kedua batas atasnya 54, batas bawahnya 45, itu kalau dijumlahkan 99 dibagi 2 jadi 49,5. Seterusnya sampai kelas ke-7 itu batas atas 104 ditambah 95 berarti 199 bagi 2 hasilnya 99,5. Udah dapat nih ya nilai tengah masing-masing kelas. Dan kalau sudah dapat, kita hitung perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Jadi 3 dikali 39,5 sama dengan 118,5. 3 dikali 49,5 sama dengan 148,5. Seterusnya sampai kelas ke-7, 4 dikali 99,5 hasilnya 398. Nanti kalau sudah, ini hasil perkalian ini kita jumlahkan. Nah, nanti dapat penjumlahnya, hasil penjumlahannya. Kenapakah suaranya hilang? Ada yang boleh jadi satpam nggak? Kalau ada yang nggak unmute, maksudnya tolong di unmute.
Continue. Oke. Hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah ini kan dapat ya hasilnya di sini. Nah, nanti kalau sudah dijumlahkan dapatnya seperti ini. Kenapa saya lebih suka menggunakan tabel seperti ini ketimbang misalnya kita bikin seperti ini. Kelihatannya kayak lebih ribet ya pakai seperti ini. Tapi dengan tabel seperti ini kita bisa meminimalisir tingkat kesalahan, baik kesalahan menghitung maupun misalnya ada yang kelewatan gitu dibandingkan dengan yang seperti ini. Untuk frekuensinya ini kita jumlahkan juga jadi sigma Fi sama dengan 80. Kita masukkan ke dalam rumus X bar atau X rata-rata kan sigma I dari 1 sampai N FIXI. FIXI ini tadi 60-60 kan ya, tinggal ditaruh di sini. Kemudian sigma I dari 1 sampai N FI, untuk kita kasusnya FI-nya dari 1, I-nya dari 1 sampai 7, ini 80, tinggal dimasukin ke sini. Nah, 60-60 ini, 6060 ini kita bagi 80 hasilnya 75,75. Artinya rata-rata data kelompok untuk nilai ujian ini sebesar 75,75. Oke, untuk yang rata-rata sudah. Sekarang untuk yang ragam data kelompok. Tinggal S berarti bahan baku. S kuadrat itu rumusnya sigma I dari 1 sampai N Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat dibagi sigma Fi. Ini kalau kita pecah, bentuknya jadi seperti ini. Fi itu frekuensi kelas ke kita I dari 1 kan ya. F1 frekuensi kelas ke-1 dikali X1, ini berarti nilai tengah kelas pertama dikurang X bar itu rata-rata yang tadi kita hitung. Jadi nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratin dulu, baru dikali F1. Kemudian ada yang salah nggak sih? Kayaknya ada yang salah. Coba nanti ya. F2 dikali X2 dikurang X bar dikuadratkan, berarti frekuensi kelas kedua dikali nilai tengah kelas kedua dikurang X rata-rata dikuadratin. Jadi ini dicari dulu selisihnya, dikuadrat kali F2 ditambah Fn, berarti ini frekuensi kelas ke N atau frekuensi kelas terakhir dikali nilai tengah kelas terakhir dikurang X rata-rata dikuadratin dibagi jumlah frekuensi kelas. Kalau S kuadrat berarti tadi ya ragamnya masih ragam data kelompok. Oke, kemudian mencari nilai tengah kelas ke I juga masih menggunakan rumus yang ini. Sebentar, ini kayaknya ada yang kurang ya. Sebentar ya. Oke, ini benar ada yang kurang. Oke, kita hitung dulu kita buat dulu yang ini. Jadi ini ditutup dulu ya, yang ini kita tutup. Nah, ini kan tadi asalnya dari yang waktu kita ngitung rata-rata ya. Jadi nggak perlu dibuat lagi.
tinggal dipindah ke bawah, nomor kelas, selang kelas, frekuensi, sama nilai tengah. Kalau sudah dapat nilai tengahnya, kita cari selisih antara nilai tengah kelas tersebut dikurang rata-rata. Jadi tadi kan kita dapat rata-ratanya 75,75 ya Kak ya. Nah, kalau sudah ini dapat selisihnya 39,5 dikurang 75,75 sama dengan minus 36,25. Boleh minus Bu? Boleh, nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau sudah dikuadratin kan minusnya hilang. Nah, selisihnya ini kalau sudah didapat, ini kita kuadratin. Kalau sudah dikuadratin, kita tambah satu kolom lagi. Kita tambah satu kolom lagi. Bentar ya. Kita tambah satu kolom. Ini ada yang harusnya nggak 30. Bentar ya. Ini berarti FI kali XI. FI kali selisih XI dikurang X bar dikuadratin. Berarti yang dari sini ya. Ini berarti sebentar, ini dihapus. Ini dihapus. Ini kan dari sini ya. Ini kita pindahin ke sini. Dan di sini dihapus, ini dihapus. Oke, ini dikali FI. Nah, ini kenapa saya kasih dalam kurung, maksudnya ini dikali ya. Ini dikali ini. Oke, bentar. Supaya ini ini. Ini kan selisih yang sudah kuadratin tadi. Oke, kemudian di sini kita masukkan nilai frekuensi yang dari sini. Ini tadi berapa nih frekuensinya? 3. Di sini masukin 3, ini 3, ini 8, ini 21, 21, 24. Hasilnya berapa? Sama dengan 3 kali, pakai kalkulator deh kita. Kalau pakai Excel bisa otomatis. Bentar ya. 3 kali 1314,06. Tutup kurung. Jadi 3.942,18. Kurung 3 dikali 3 dikali 689,06, hasilnya 2069,18. Terus ini yang ketiga itu frekuensinya 8 dikali 264,6, 2112. Kok di situ
112,48. 21 kali 1 di 9,06 hasilnya 820 6,24. Nah, ini kalau sudah kita jumlahkan ke bawah, ini 2256,24 ditambah 3781,2 3781 Oh, internet saya udah mulai ini ya. Internet ya putus-putus ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak putus, Bu. Enggak, Bu. Kalau udah ada tulisannya internet unstabil langsung ini. Mungkin ini yang tinggalnya di pedalaman kali, Bu. Enggak, sayanya. Oh. Tapi enggak, Bu, enggak putus-putus. Oke. Oke. 269,18 tambah 39. Kita cari dulu. Ini di 190,96. Kita cari akarnya sama dengan 190,81. Berapa, Kak? 13,81. Iya, 13,81. Oke. Jadi simpangan bakunya segini ya. Kita sudah tadi rata kelas, sudah dapat ragam, simbang baku. Akhir median dan kelompok. Sama konsepnya sebenarnya sama yang data tunggal. Jadi median atau Q2 atau kuartil 2 itu kan prinsip membagi data menjadi dua bagi sama besar. Oke. Jadi bagi sama besar rumus ya sama dengan P tambah P dikali setengah dikali N dikurang F besar dibagi F kecil. B apa? Ini batas bawah kelas median. P ini panjang kelas. N ini banyaknya data mata. F besar ini frekuensi satu kelas median. Kemudian F kecil adalah prekabel yang awal tadi ya. Awal. Kemudian kita tambahkan kolom terakhir seperti ini. Kita hitung yang namanya frekuensi kumulatif itu frekuensi di kelas tersebut ditambah kelas sebelumnya. Itu rumus konsepnya frekuensi kumulatif. Jadi untuk yang kelas pertama kan berarti frekuensinya dia frekuensinya 3. Frekuensi kelas sebelumnya kan nggak ada ya, 0. Berarti 3 ditambah 0 sama dengan 3. Frekuensi kelas kedua berarti frekuensi kumulatif kelas kedua itu berarti frekuensi kelasnya dia ditambah kelas sebelumnya. Jadi 3 tambah 3 hasilnya 6. Kelas yang ketiga berarti kan jumlah dari frekuensi kelas ketiga tambah kelas kedua tambah kelas 1. 8 tambah 3 tambah 3, 14. Seterusnya sampai yang frekuensi kumulatif kelas ke-7. Nah, kalau kelas ke-7 kan berarti kelas ke-7 tambah kelas ke-6 tambah kelas ke-5 seterusnya sampai kelas ke-1. Nah, ini untuk yang frekuensi kumulatif kelas ke-7 ini harus sama dengan 80 atau harus sama dengan jumlah frekuensi. Kalau tidak sama dengan jumlah pengamatan. Kalau tidak sama dengan jumlah frekuensi berarti salah, berarti menghitung. Kemudian anggap aja belum ketemu ya. Jadi setengah kosong dulu, nggak bisa ya. Jadi kuning-kuning ini anggap aja masih putih semua nih, anggap aja.
cari dulu kelas mediannya. Jadi nggak langsung median, tapi kelasnya dulu. Caranya nyari kelas median itu konsepnya sama kayak nyari Q2 pada data tunggal. Jadi kita gunakan tetap rumus X ke setengah ditambah N plus 1. Artinya pengamatan ke setengah ditambah N plus 1. N-nya berapa? 80. 80 plus 1 itu berarti 81 dikali setengah atau hitungannya dibagi 2. 81 dibagi 2 itu 40,5. Jadi kita baca bahwa mediannya kita berada di pengamatan ke 40,5. Nah, pengamatan ke 40,5 ini posisinya ada di mana ya kira-kira gitu kan? Kita cek ke sini. Ada di kelas pertama nggak ya kira-kira? Kelas pertama itu frekuensi kumulatifnya cuma 3. Berarti yang masuk di sini itu pengamatan dari pengamatan ke 1 sampai ke 3. Berarti kan jangan salah gitu kan, nggak masuk di sini. Masuk nggak ya di kelas kedua? Yang di kelas kedua ini kumulatifnya kan 6. Berarti kelas pertama sama kelas kedua itu isinya pengamatan dari 1 sampai 6. Berarti nggak masuk di sini. Kemudian masuk nggak ya di kelas ketiga? Yang masuk di kelas ke-1, kelas kedua sampai kelas ketiga itu X ke 1 sampai X ke 14. Jadi dia nggak masuk di sini. Kemudian masuk nggak ya di kelas keempat? Sama konsepnya kayak tadi. Yang ada di kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat itu pengamatan ke-1 sampai ke 35. Nah, posisi 40,5 itu nggak masuk di sini. Nah, posisi 40,5 itu baru masuk di sini, di kelas kelima, yaitu kelas yang frekuensi kumulatifnya dari 1 dari X1 sampai X ke 56. Jadi bayangkan dia posisinya ada di antara pengamatan pertama sampai pengamatan ke-56. Nah, ini baru kita baru ketemu yang namanya kelas median. Tapi itu baru kelas median ya, belum mediannya. Kita kasih warna dulu biar gampang. Kita kasih warna dulu biar gampang. Ini Kak Tiara, tolong yang masuk-masuk di accept aja nggak apa-apa. Iya Bu, udah Bu. Oke, ini kuningnya kelas mediannya. Frekuensi nomor 4 itu tadi 35. Kemudian F kecil ini frekuensi di kelas mediannya itu sendiri. Frekuensi di mediannya itu sendiri itu tadi yang kelas kelima adalah 21. Nah, kita mulai dari mana berhitungnya? Mulai dari sini dulu. Setengah dikali 80 dulu dioperasikan. Setengah dikali 80 dioperasikan dapat 40. Kalau sudah 40 kita kurangkan dengan 35. Dapat 5. 5 dibagi 21. Hasilnya 0,24. Baru 0,24 ini kalikan dengan 10. Hasilnya 2,4. 2,4 ini baru kita jumlahkan ke depan ke 74,5. Hasilnya 76,9. Nah, jangan lupa dicek lagi apakah benar median ada di kelas median. Jadi kita cek 76,9 tuh masuk nggak sih di kelas 75 sampai 84, ternyata masuk. Jadi dia ada di antara 75 sampai 18. Kalau masuk berarti insya Allah nggak ada salah perhitungan di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin baru akan lebih jelas kalau nanti udah lihat di contoh. Contohnya, jadi bentar.
kita pakai data kita yang kemarin. Sebentar ya. Kita DBD-nya ini ya. Sebentar, cari data aslinya. Kita DBD sebentar. Data 2020. Ini data yang kemarin kita download ya. Sebentar. Ini kelihatan ya? Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Aduh, matiin dulu ya. Ini data yang kemarin ya. Ini saya ambil yang 2019. Ini ada data per bulannya. Ini kota administrasinya. Ini kecamatannya. Ini penderitanya. Ini yang meninggal abaikan ya, nggak usah dilihat. Kemudian untuk yang Jakarta Pusat misalkan ini kan kemarin datanya masing-masing ada sendiri-sendiri kan ya. Ini saya ngambil contoh yang Jakarta Pusat aja dulu. Ini ada 96 pengamatan. Nah, kalau ada angka 0 ini masuk ke data pengamatan. Berarti pada bulan tersebut, ini kan bulannya bulan 8 ya. Pada bulan tersebut itu tidak ada penderita DBD. Maksudnya bukan berarti benar-benar nggak ada penderita DBD di Gambir gitu ya pada bulan Agustus. Cuma maksudnya yang tercatat fasilitas kesehatan itu ada mungkin iya, karena ini kan datanya yang tercatat di fasilitas kesehatan kan kayak puskesmas, rumah sakit gitu. Jadi asumsikan tidak ada nol ini penderita demam berdarah gitu ya di bulan ini di Kecamatan Gambir. Nah, ini tetap kita masukkan ke dalam perhitungan karena ini adalah pengamatan. Ini masih data tunggal ya yang ini. Nah, nanti ini tugas untuk minggu ini konversi data yang ini ke data kelompok. Jadi dari 96 data ini dibuat range kayak data kelompok di nanti file yang udah diperbaiki nanti kecamatan ada yang mungkin per bulannya. Nah, ini dibuka aja gini, ini dikonversi ke contohnya sebentar. Nah, nanti dapat seperti ini. Kelihatan, Bu. Nah, nanti dapat yang seperti ini misalnya Saya ya. Bu, maaf. Kenapa?
nanti kan dapat seperti ini. Nah, nanti dari sini ini tolong hitung proporsinya. Jadi persentasenya berapa? Kemudian nanti bikin, jadi sebelum menghitung rata-rata sama ragamnya nanti tambahkan ininya. Histogram aja. Nggak usah yang ribet-ribet, bikin histogram aja. Misalnya seperti ini. Jadi ini nanti kelihatan selangnya di bawah nih. Ini selangnya kan urutan nih ya. Ini nggak bisa kita urutannya nggak bisa diacak-acak nih karena dia sudah berurut. Nah, nanti bisa kelihatan puncak-puncaknya itu ada di selang nomor berapa. Nah, ini penting sekali menggambarkan data ke dalam bentuk-bentuk visual seperti ini supaya kita bisa dapat banyak informasi. Kadang-kadang kalau dari angka seperti ini nih kita agak susah untuk kayak apa sih namanya, kayak bercerita. Yang paling besar tuh posisinya ada di mana gitu. Tapi ketika ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini, kita lebih mudah untuk bercerita. Karena kalau lagi presentasi gitu kan. Jadi kalau ada data seperti ini, kalau misalnya lagi ke bagian tugas presentasi, silahkan dieksplor ke dalam gambar seperti ini. Nah, ini tugasnya karena datanya masih sama, jadi gabung jadi satu sama data kemarin. Jadi file yang kemarin diupdate, ditambahkan yang ini, kelompoknya masih sama. Kalau ada kesulitan silahkan saling ngobrol aja satu sama lain. Jadi kan ini kan bukan ujian ya, karena bukan ujian jadi bisa saling diskusi. Cuma nanti pas ngerjainnya sendiri-sendiri gitu. Oke, itu ada yang mau ditanya? Ibu, ini tugasnya individu atau kelompok? Ini yang kelompok kemarin. Oh, gitu. Yang kemarin kan kelompok kan? Iya, Bu. Terus Bu, ini pakai data yang kemarin kita pakai untuk ini Bu, untuk kelompok yang kemarin. Iya, pakai data yang kemarin. Oh, jadi cuma ganti cara penghitungannya aja ya, Bu? Iya, kan kemarin itu Cuman beda tugas doang ya? Ya, daripada kita ribet cari data baru kan. Daripada kita ribet cari data baru, ya kita pakai data yang kemarin. Oh iya, baik. Yang kemarin kan bentuknya masih data tunggal. Nah, jadi kita dapat gambaran nih kalau data kita dihitung pakai rumus data tunggal itu hasilnya seperti apa. Terus kalau dihitung pakai rumus data kelompok hasilnya seperti apa. Nanti dapat pembandingnya. Kemudian waktu menggambarkan histogram, kalau masih bentuknya data tunggal itu nanti hasilnya seperti apa. Kalau udah bikin data kelompok nanti hasilnya seperti apa. Nanti ya mungkin belum ketangkep sekarang gitu, cuma kalau udah sering latihan nanti moga-moga ke depan-depannya itu lebih familiar gitu untuk nge-treat data supaya lebih menarik gitu. Baik, Bu, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan atau belum kepikiran ada pertanyaan, nanti ditanyakan di mana namanya? Iya, di WhatsApp group. Ditanya di WhatsApp group. Saya kirim file yang barunya ya. Iya, Jangan lupa absennya aja ya. Di mana? Di simak ya? Di simak. Di apa? Di Sika ya? Kita apa sih Sika ya? LMS Bu. Di LMS.